Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di video yang kedua ini, ya, yaitu lanjutan dari video yang pertama yang menjelaskan tentang gerak lurus beraturan. Nah, untuk di video yang kedua ini itu saya akan menjelaskan tentang lanjutannya ya. Oke, kita review materi sebelumnya, yaitu tentang GLB, gerak lurus beraturan. Ya, cirinya apa? Dia memiliki 3 ciri. Yang pertama, memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi kecepatannya pasti tetap, nggak berubah-ubah. Yang kedua, tidak memiliki percepatan, ya, tidak mengalami pertambahan kecepatan, atau bisa juga disingkat dengan A sama dengan 0. Dan grafiknya itu ada 2 macam. Yang pertama, jika kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T, maka grafiknya mendatar lurus seperti ini. Oke. Jika grafiknya itu X terhadap T atau jarak terhadap waktu, maka grafiknya miring, tapi berupa garis lurus. Ya, saya kira kalian masih ingat ya. Oke, kalau Mas sudah lupa, ya dibuka lagi, nanti ditanyakan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, untuk bahan ajarnya masih sama ya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tetap. Saya kira kalian sudah mendownloadnya. Nah, untuk yang lembar kerjanya itu ini beda. Jadi ini yang harus kalian download nanti, karena di situ ada tugas-tugas. Oke, lanjut ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Di GLBB ini ada 2 macam. Yang pertama dipercepat, artinya kecepatannya makin besar ya. Yang kedua diperlambat, artinya kecepatannya makin berkurang ya. Jadi ada 2 macam, pokoknya kecepatannya itu berubah, bisa berubah tambah cepat, bisa berubah tambah pelan. Ya. Untuk memahami GLBB, silahkan perhatikan dan pelajari video berikut ini. Jadi nanti kalian perhatikan, disimak, kalau perlu dicatat ya. Oke, selamat menyaksikan. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Dari kondisi diam, siput perlahan bergerak lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Awalnya pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 2 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 6 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 2 minus 0 per 1 minus 0 sama dengan 2 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 6 minus 2 per 2 minus 1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12 minus 6 per 3 minus 2 sama dengan 6 cm per menit. Dan seterusnya hingga mencapai V5. Ternyata, semua segmen dalam selang waktu yang sama memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Namun demikian, selisih kecepatan antar segmen adalah tetap. Dalam kasus ini, selisihnya adalah 2 cm per menit. Artinya, kecepatan setiap segmen berubah secara teratur. Gerak lurus seperti ini dikenal sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. So, gerak lurus berubah beraturan dapat didefinisikan sebagai
gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap. Bergerak lurus menuju jamur dengan perubahan kecepatan tetap. Untuk mengetahui kedudukan dari siput pada waktu tertentu, kita bisa menggunakan grafik XT atau grafik kedudukan terhadap waktu, di mana sumbu horizontal adalah waktu dan sumbu vertikal adalah kedudukan. Selanjutnya, masukkan kedudukan siput untuk setiap waktu yang bersesuaian. Pada T sama dengan 0 detik, siput berada di koordinat 0,0 dan seterusnya hingga T sama dengan 5 menit. Hubungan setiap titik akan terbentuk sebuah kurva. Untuk GLBB berupa parabola. Kita sebut saja sebagai XT. Nah, grafik XT ini dapat mewakili seluruh gerakan dari siput. Tanpa pembuktian, nilai XT adalah X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk GLBB berbentuk garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kita sebut saja sebagai VT. Tanpa pembuktian, nilai VT adalah V0 plus AT. Satu lagi grafik untuk perubahan kecepatan atau percepatan, yaitu grafik AT. Untuk GLBB berbentuk garis horizontal, namun tidak berhimpit dengan sumbu T, atau memiliki nilai tidak sama dengan 0. Kita sebut saja sebagai AT. Karena nilainya selalu tetap, maka AT sama dengan A. Kita telah mendapatkan 3 jenis grafik beserta persamaan matematikanya. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Sebuah partikel bergerak lurus, kedudukannya setiap waktu ditentukan oleh persamaan X sama dengan 25 minus 12T plus 2T kuadrat. Pertanyaannya adalah, berapakah kedudukan awal, kecepatan awal, dan percepatan dari partikel tersebut? Baiklah, jika dilihat dari persamaan matematikanya, X merupakan fungsi parabola. Sehingga partikel tersebut melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Maka berlaku X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Dari dua persamaan ini, kita bisa membandingkan setiap sukunya. X0 sama dengan 25, V0 sama dengan minus 12, dan A sama dengan 4. Nilai X0 tidak sama dengan 0, artinya partikel tidak berawal dari pusat koordinat. Nilai V0 adalah negatif, artinya partikel tersebut bergerak ke kiri. Nilai A adalah positif, artinya partikel tersebut mengalami percepatan ke kanan. Benda bergerak ke kiri namun memiliki percepatan ke kanan. Maka, partikel sebenarnya mengalami perlambatan dalam gerakannya, hingga akhirnya berhenti bergerak setelah mencapai titik tertentu. Jika demikian, pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi dari titik tersebut? Benda berhenti bergerak ketika kecepatannya adalah 0. Menggunakan persamaan, V sama dengan V0 plus AT, 0 sama dengan minus 12 plus 4T, T sama dengan 3 detik. Artinya, partikel akan berhenti setelah bergerak selama 3 detik. Kedudukannya saat itu, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, sama dengan 25 minus 12 dikali 3, plus setengah dikali 4 dikali 3 kuadrat, sama dengan 7. Inilah titik di mana partikel berhenti bergerak, X sama dengan 7. Oke, setelah apa yang sudah kalian pelajari melalui video tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu memiliki satu, lintasannya lurus, ya. Namanya gerak lurus, ya otomatis lintasannya lurus, ya. Nggak mungkin lintasannya berputar. Yang kedua, memiliki kecepatan yang nggak konstan, artinya berubah tiap waktu. Dan yang ketiga, memiliki percepatan, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, percepatan itu apa? Percepatan itu pertambahan kecepatan tiap detik, ya. Dan yang paling akhir itu grafiknya. Nah, grafiknya itu ada 3 macam. Ya. Tapi yang paling umum itu grafik yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Yang nomor 1 jarang, ya. Grafik yang pertama, percepatannya, jika grafiknya itu percepatan terhadap waktu, maka
bentuk grafiknya itu mendatar seperti ini. Kenapa? Karena percepatannya teratur, ya. Pertambahan kecepatannya teratur sehingga A-nya tetap. Yang kedua, grafiknya V terhadap T. Kecepatan terhadap waktu, ya. Karena kecepatannya itu berubah dan perubahannya itu tetap, maka dia nanti akan membentuk kurva atau grafik lurus tapi miring. Dan yang ketiga, grafik S, jarak terhadap waktu atau T. Maka kurvanya atau grafiknya nanti akan membentuk parabola melengkung seperti ini. Oke, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya kira nggak ada ya. Kalau nggak ada, kalian bisa mengerjakan di LKPD yang sudah saya siapkan di link berikut. Jadi linknya ini silakan diketik di browser atau nanti bisa saya kirim ya. Tinggal diklik terus di-download. Terus hasil downloadannya dikerjakan. Percuma kalau kalian download aja tapi tidak dikerjakan, gitu ya. Jadi di-download, dikerjakan, boleh dikerjakan langsung diketik, boleh juga ditulis di kertas, kemudian difoto, dikirimkan ke HP saya, ke nomor HP saya maksudnya ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari di video yang kedua ini menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.